Good morning and welcome back to Football Morning Show, my friend. Tentunya masih bersama gue Hanif Tamrin, menemani aktivitas kalian di setiap jam 7 pagi. Dan sudah banyak sekali yang bercerita tentang kegiatan-kegiatan mereka di pagi hari. Dan kita ambil setiap episode mana yang unik-unik dan pantas untuk disebut. Dan di episode kali ini ada yang dengerin gua sambil bersihin akuarium. Itu dia. Sambil gosek-gosek akuarium, kita seruput dulu teh kita, my friend, di pagi hari ini ya. Itu dia. Semanis apakah itu semanis? Tentunya berita-berita yang akan kita sampaikan pada hari ini, karena banyak sekali breaking news juga. Ada juga drama yang terjadi selama sehari kemarin, tentunya dipergolakan bursa transfer dan juga kedatangan pemain yang kalian tunggu-tunggu. Nah, sebelum gue masuk ke recap, kembali gue ingin mengingatkan tentang milestones kita yang kedua, yaitu adalah 75.000 subscriber untuk bisa mewujudkan Subathon ke Inggris di periode September ya. Kita coba untuk bisa mencapai 75.000 subscriber sebelum akhir Agustus ini. Dan kita akan datangi beberapa pertandingan yang cukup besar, antara lain Derby Manchester tanggal 13 September, ada Man United Chelsea, ada Arsenal City, banyak sekali lah yang bisa kita coba untuk dapatkan atmosfernya di sana dan bikin konten yang sedikit berbeda. Ya, barangkali gue bisa ketemu mantan teman-teman gue yang di situ, bisa bikin konten yang seru tentang cerita di balik layar pemain-pemain. Kan ada beberapa teman gue yang dulu masih ada Kidman di City, zaman-zaman masih ada Aguero sama Tevez, terus juga mungkin beberapa mantan pemain yang bisa kita approach untuk kita bisa tanya-tanya gitu ya, barangkali mereka berkenan. Nah, itu dia untuk milestones yang kedua, semoga bisa segera tercapai. Dan kita akan masuk ke recap berita hari ini. Pertama, tentunya berita yang sangat manis yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh fans Chelsea, itu adalah kabar peresmian akhirnya kesepakatan antara Ajax dan juga Chelsea untuk kedatangan Jorel Hato. Itu nomor satu. Masuk setelah itu kita ke berita bahagia yang kedua untuk fans Barcelona, bahwasanya Jules Koundé sudah resmi menandatangani perpanjangan kontrak untuk tahun-tahun terbaik dari karirnya. Dan kita akan masuk ke sebuah data yang menarik, di mana ada sebuah kerjasama antara media Tuttosport dan juga Football Benchmark yang kemarin memberikan ranking tentang valuasi pemain. Sekarang dia keluarin lagi tapi untuk Wonderkid, tapi bukan dari valuasi tapi dari ranking Wonderkid 100 terbaik di dunia. Nah, kita lihat nanti siapa kira-kira nama-namanya yang menarik untuk dibahas. Dan kita juga sudah ada kabar terbaru dari update Manchester United dalam mencari kandidat striker mereka ya. Bagaimana update-nya tentang Watkins, bagaimana update-nya tentang Sesko, kita akan segera update dan elaborate nanti. Dan ditutup dengan sebuah pembangkangan yang terjadi dari kubu Brentford, di mana Wissa resmi meninggalkan camp pramusim mereka di Portugal. Itu dia kira-kira recap berita hari ini, dan kita akan mengawali topik yang pertama untuk seluruh fans Chelsea. Congratulations, you just sign a new left back dalam sisi seorang Jorel Hato. Ini dia resmi bergabung dengan Chelsea untuk 7 tahun ke depan. Di kontraknya panjang sekali, tentunya ini very typical Todd Boehly gitu kan. Kontraknya panjang-panjang biar bisa diamortisasi, dan akhirnya sepakat dengan mahar 37 juta pound sterling bersama Ajax Amsterdam. Nah, yang unik tentunya Hato ini selain tentunya dia bisa tampil sebagai center back, dia juga bisa tampil sebagai back kiri. Nah, jadi ini memang alasan kenapa kurang lebih what do you expect from Jorel Hato? Kira-kira kalau pertanyaan seperti itu, apa yang bisa kita harapkan dari seorang Jorel Hato? Yang pertama yang bisa kita harapkan adalah versatility. Jadi dia ini versatile, dia bisa main di back kiri, dia bisa main di back tengah. Nah, memang ketika mengawali karirnya dia udah menjalani ratusan pertandingan ya bersama Ajax Amsterdam sebagai starting 11. Jadi ini adalah anak remaja yang way ahead of his age. Jadi mungkin mature lebih cepat, sama seperti Lamine Yamal lah ya, kurang lebih secara level of maturity dari sisi game time. Jadi udah menjalani ratusan game bersama Ajax, mengkapteni Ajax juga. 2 musim terakhir selalu starting 11, dan uniknya di musim pertama dia itu sebagai center back, dan
musim lalu dia mostly bermain sebagai left back. Jadi 54% dari total game time yang dia mainkan di musim lalu itu adalah sebagai back kiri dan 46%-nya sebagai back tengah. Nah, ini yang menjadi opsi bagi Chelsea karena memang Marc Cucurella itu memainkan terlalu banyak menit pada musim lalu, hampir tidak pernah digantikan. Karena Renato Vega dipinjamkan ke Juventus, kemudian juga pelapisnya juga nggak ada yang convincing, akhirnya sering sekali Malo Gusto yang disulap menjadi pelapis di sisi kiri. Nah, memang ini dibutuhkan untuk memberikan napas dan juga suksesor yang cukup secara jarak. Karena memang dari sisi gap usia antara Cucurella dengan seorang Hato ini itu kalau nggak salah 6 sampai 7 tahun gitu. Jadi ini adalah usia yang pas untuk seorang posisi itu ada regenerasinya. Jadi mentor dan suksesor itu ada di usia yang pas gitu untuk saling mengisi. Dan posisi back kiri sepertinya digadang-gadang akan menjadi posisi yang akan dicoba untuk diberikan kepada Hato di Chelsea apabila nanti memang Cucurella mungkin terkena akumulasi atau diberikan waktu istirahat sehingga dia punya menit bermain yang gradually ada dan membuat dia level of confidence-nya ini bisa terasah dan untuk kedepannya mungkin dia bisa jadi pemain utama dalam beberapa musim ke depan. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi dia juga bisa menjadi pelapis bagi Levi Colwill apabila memang ini juga future kaptennya Chelsea gitu kan, dari akademi berkaki kiri, dan apabila mungkin Levi Colwill itu absen, dia juga bisa mengisi posisi center back tengah seperti yang dia perlihatkan di Ajax Amsterdam. Nah, ketika pertanyaannya adalah apa yang bisa kita harapkan dari seorang Hato selain dari level of versatility, ini mantan petinggi Ajax Amsterdam juga angkat bicara tentang kualitas seorang Jorel Hato. Nah, Frank de Boer bilang gini, Hato itu cepat, dia very quick, makanya dia juga sering ditaruh di sisi kiri untuk bisa bantu kadang overlap dan dia juga punya kecepatan gitu ya. Jadi defensively bagus, tapi dia juga memiliki skills untuk bisa overlap dan maju membantu serangan gitu. Dan dia juga kuat secara fisik. Tetapi yang ingin di-highlight oleh Frank de Boer adalah dia memiliki tinggi yang bagus karena dia tidak terlalu tinggi untuk seorang back tengah sehingga dia secara umum memiliki teknik yang bagus dan dia adalah pemain yang cukup komplit. Nah, karena ini penting juga dalam aspek building from the back yang ya rata-rata sekarang kan itu adalah gaya yang dimainkan ya dan oleh mayoritas tim-tim yang ada di Inggris, dan begitu pun adalah gaya permainan yang juga diadopsi oleh Enzo Maresca, kurang lebih seperti itu. Nah, ini menjadi amunisi baru yang sangat menyegarkan bagi Chelsea karena memang kita semua tahu betapa Chelsea ini itu sangat menyukai pemain muda yang potensi, sehingga kalaupun di Marca tahun ketiga atau keempat harus dijual, secara investasi itu masih bisa direkup karena kontraknya panjang, usianya masih muda. Jadi ketika nanti mereka pun harus melepas, dari sisi biaya transfernya itu juga masih bisa menutupi investasi yang sudah dikeluarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya, tidak lengkap rasanya apabila Chelsea dan Wonderkid itu dalam satu conversation yang sama, itu tidak saling complement each other. Nah, makanya kemarin ada sebuah rilis terbaru yang merupakan kerjasama antara media Tuttosport di Italia dan juga Football Benchmark untuk membuat ranking 100 Wonderkid ya, bukan terhebat, apa sih namanya? 100 Wonderkid ranking terbaru lah, terupdate yang secara potensi, skills dan menit bermain itu lagi ditata ulang secara poin, dan kurang lebih kita liatin top 20 aja deh gitu ya. Apakah kalian mungkin tergelitik untuk kemarin kan kalau di episode yang sebelumnya yang Football Benchmark ini kalian men-challenge kenapa Cole Palmer tidak ada di top 10 pemain yang saat ini dengan valuasi tertinggi gitu. Jadi dia nggak masuk top 10. Mungkin Cole Palmer di nomor 11. Nah, makanya sekarang biar ini tidak terjadi lagi perdebatannya, kita bikin daftarnya sampai 20 nih, oke? Seenggaknya ini yang dirilis oleh Football Benchmark bersama dengan Tuttosport. Ya, ini dia peringkat 10 top 10 ya. Itu diduduki oleh obviously Mr. Tobrut Lovers, Lamine Yamal, kemudian Desiree Doué yang baru saja membawa PSG menjuarai Liga Champions, ada Pau Kubarsi dari Barcelona, dan kawan kita
Lewis Kelly dari Arsenal, ada Zaire Emery dari PSG, Dean Huijsen yang baru aja pindah ke Real Madrid, Kenan Yildiz pangeran barunya Juventus, Nwaneri Arsenal, Giovanni Quenda yang sekarang itu sebenarnya masih membela Spolik tapi sebenarnya udah dibeli oleh Chelsea dan akan resmi pindah nanti di tahun 2026. Dan nomor 10 tentunya ada suksesor pangeran Real Madrid, Arda Güler. Itu dia 10 besar, dan kita lihat posisi 11 sampai 20 itu ada Jorel Hato yang baru saja dibeli oleh Chelsea, ya. Jadi ini salah satu apa yang bisa diekspek. Nah, gue nomor 11 my friend, dibilang gitu kan. Ada Archie Gray Tottenham, Leny Yoro Man United, Lucas Bergvall Tottenham, Ben Sigir dari Monaco, Mamadou Sarr Chelsea, Guy Feyenoord Feyenoord, Nico Orelli Man City, Pietro Comuzzo Fiorentina, dan Tom Bischoff dari Bayern Munich. Nah, uniknya dari top 100 ini, karena kita tahu Chelsea itu sangat-sangat menyukai wonderkid, apalagi kalau dia rambutnya gimbal, ya, atau dikondro gitu. Itu mah udah Chelsea banget gitu. Dan seperti kita prediksi, wonderkid adalah Chelsea adalah wonderkid. Dari top 100 wonderkid yang di ranking ini, tim dengan jumlah wonderkid terbanyak di daftar ini tentunya adalah Chelsea dengan 8 pemain my friend. Ini dia Jorel Hato ranking 11, Mamadou Sarr ranking 16, Tariq George ranking 34, Estevao yang baru jadi datangkan juga itu ada di ranking 40, Josh Ahempong tuh 42, Mike Penders 63, Dario S. Sugo 85, Mark Giu yang kabarnya akan segera dipinjamkan itu ada 88, dan ada Giovanni Quenda yang memang belum resmi bergabung dan bermain tapi sudah dibeli dan akan ditransfer ke Chelsea di tahun 2026. Nah, itulah dia korelasinya antara Chelsea dengan para wonderkid my friend. Kalian gimana? Tergelitik dong untuk berkomentar. Ya, silahkan. Siapa kurang lebih nama-nama wonderkid yang belum masuk di top 20 tadi, langsung bergabung di kolom komentar. Versi kalian siapa kurang lebih yang tidak setuju dengan kolaborasi antara Tuto Sport dan Football Benchmark. Berikutnya kita akan masuk ke Spanyol. Ada kabar gembira bagi fans Barcelona karena salah satu punggawa yang paling reliable dan arguably salah satu back kanan yang paling baik di dunia saat ini itu resmi memperpanjang kontrak di Barcelona. Ya, Jules Koundé resmi memperpanjang kontrak hingga 2030 my friend. Itu berarti seluruh tahun-tahun terbaik dan paling produktif dari Jules Koundé akan dihabiskan bersama Barcelona. Nah, uniknya memang ini kan sebelum ditransfer ke Barcelona, sebenarnya kan dia lebih jamak sebagai back tengah, tetapi bagaimana dia transisi posisinya dari back tengah ke back kanan itu sungguh-sungguh luar biasa. Karena nggak hanya dari aspek defensif yang memang kita semua tahu Koundé ini salah satu yang paling bagus di Spanyol bahkan di dunia, tapi aspek ofensifnya tuh juga sangat berkembang semenjak dia dipercaya oleh Flick untuk bisa mengisi posisi tersebut. Nah, ini yang membuat akhirnya manajemen Barcelona itu mengakselerasi kepastian untuk segera memastikan masa depannya untuk lebih lama bersama Barcelona, karena memang kita tahu back kanan itu sekarang marketnya itu cukup langka. Kita tahu Manchester City sampai sekarang belum ketemu nih siapa back kanan senior yang bisa mengisi posisi itu dengan jangka waktu yang panjang, ya kan? Jadinya Rico Lewis lagi gitu. Atau mungkin di pos-pos yang lain, di tim-tim yang lain juga banyak sekali sebenarnya posisi bek kanan yang butuh di-upgrade. Ya, emang fans Manchester United yakin dengan Diogo Dalot sepanjang musim? Kan kayaknya enggak ya gitu. Jadi sebenarnya bek kanan ini tuh lumayan susah secara supply gitu kan. Makanya kemarin ketika TAA pindah, akhirnya Liverpool langsung dapat Frimpong, which is sesuatu yang menakjubkan. Pemain dengan kualitas sebagus itu didapatkan dengan harga yang relatif bagus karena dia punya release clause ya. Nah, Jules Koundé sendiri menyampaikan ya bahwasannya memang intensi atau niat dari sang pemain itu adalah selalu bertahan di Barcelona. Dia bilang setelah dikonfirmasi, dia bilang semua sudah siap untuk memperpanjang kontrak hingga 2030 di Barca saat saya kembali untuk menjalani pramusim. Kesepakatan terjadi dengan begitu cepat. Nah, itu yang disampaikan oleh Koundé, dan tentunya ini juga diselebrasi oleh Hansi Flick yang memang sangat mempercayai Koundé untuk menjadi basis dari lini pertahanannya. Dibilang saya tidak pernah punya pemain seperti Koundé.
Saya menyuruhnya beristirahat, tetapi setelah pertandingan dia masih ingin berlatih. Luar biasa, top profesional. Ini memang benar-benar sebuah attitude yang layak ya, dan attitude positif itu kan infectious gitu, sangat menular gitu. Nah ini etos kerja seperti ini itu memang jadi faktor pembeda. Kalau zaman gue di Manchester City dulu, yang gue ingat etos kerjanya kayak gini tuh adalah James Milner. Mungkin banyak fans City yang nggak setuju sama gue bahwasannya James Milner pindah ke Liverpool, pengkhianat, and so on and so forth. Tapi yang gue jalani bersama dia selama hampir 2 musim ada di situ, melihat dia secara langsung, ketika Milner dapat menit bermain, mau itu cuma 15 menit, mau itu 20 menit, mau itu main full time, begitu selesai pertandingan, dia langsung minta ke pelatih fisik untuk extra drills, langsung di situ gitu. Dan itu menunjukkan, set an example to the entire team bahwasannya gue mau dikasih cuma 10 menit, 15 menit, I'm here to stay, gue akan fight buat tempat gue, dan itu akan bikin every single players on their toes. Kalau mereka nggak waspada, kalau mereka nggak ngasih 100% kerja kerasnya, somebody else is ready to replace them. Nah, that level of culture yang dibutuhkan di dalam tim untuk bisa mereka bikin selalu kompetitif. Dan itu yang ditunjukkan oleh Jules Koundé, dan itu kenapa ini sebuah berita yang layak diselebrasi oleh seluruh fans dari Barcelona. Ya, itu dia untuk kabar yang cukup mengembirakan dari Spanyol bagi fansnya Barca. Dan sekarang kita akan maju ke Inggris ya, untuk mengupdate sedikit tentang kabar seperti apa perkembangan dari Manchester United untuk menemukan kandidat striker terbaru mereka. Oke, kita mulai dari berita update terkait bagaimana hasil penawaran dari Manchester United untuk Ollie Watkins. Di 2 episode sebelumnya, kalau gue nggak salah, gue memberitakan kalau MU itu resmi menghubungi Villa untuk mempertanyakan availability dari seorang Ollie Watkins. Karena memang yang dibutuhkan dari opsi lini serang mereka itu adalah pemain yang lebih senior. Karena kalau di levelnya wonderkid, pemain muda, dan pemain yang setengah jadi itu udah ada Zikri dan juga Højlund gitu. Jadi dalam perspektif opsi yang bisa diakselerasi di depan bagi seorang pelatih itu harus complement each other, dan pemain berpengalaman dan Premier League proven itu dirasa menjadi prioritas. Makanya MU itu mencoba untuk menanyakan availability dari seorang Ollie Watkins. Nah, sudah dijawab oleh Monchi, Director of Football Operations dari Aston Villa, bahwasannya Ollie Watkins is not for sale ya. Jadi respon dari Villa sangat-sangat clear bahwasannya ini bukan tentang uang, ini bukan tentang starting a bidding war atau berupaya untuk mengambil keuntungan dari momentum ini, tapi ini tentang bagaimana Aston Villa tetap kompetitif dan memutuskan untuk menolak apapun bentuk penawaran dari Manchester United ya. Jadi karena akhirnya ini ditolak oleh Aston Villa, langsung berselang dalam hitungan jam Manchester United langsung pivot ya. Target berikutnya untuk go all out ke Benjamin Sesko ya, itu dia ya. Dan Christopher Vivel yang memang memiliki hubungan sangat dekat dengan Leipzig ya, dan grupnya Red Bull karena memiliki pengalaman di grup mereka sebelumnya, dan kini dia resmi menjabat Director of Football di Manchester United, itu langsung mencoba menjembatani ya negosiasi dengan Leipzig untuk opsi-opsi seperti apa ekspektasi dari Leipzig apabila United menyatakan ketertarikannya. Karena kalau kita replay lagi wawancara dengan Fabrizio Romano 2 hari yang lalu, Romano udah bilang bahwasannya Newcastle United itu siap untuk membayar harga yang diminta oleh Leipzig untuk meminang Sesko. Dan Newcastle United siap untuk membayar berapapun gaji yang di-expect oleh kubu Sesko. Sebaliknya, Sesko dalam hal ini itu memiliki preferensi
klub mana yang akan dijadikan destinasi berikutnya. Dan dari opsi-opsi klub yang jadi preferensi tersebut dituangkan dalam gentleman agreement bersama Leipzig. Apabila klub-klub itu yang datang mengetok pintu Leipzig, maka harga yang disepakati adalah 80 sampai 85 juta euro. Nah, sekarang pertanyaannya, Newcastle uangnya ada, mau bayar ada. Sesko-nya mau nggak ke Newcastle? Ini yang menjadi kendala. Jadi Sesko belum menentukan pilihan, ya. Benjamin Sesko belum menentukan pilihan. Yang disampaikan oleh Fabrizio, keputusan dari kubu Sesko akan disampaikan di hari Minggu. Sekarang kita ada di hari Jumat nih, ya. Paling telat itu Minggu akan terjadi kurang lebih feedback dari kubu Sesko terkait preferensi tim mana yang ingin dia tuju. Karena di periode 2 hari ke depan, dia ingin berkonsultasi dengan keluarga, dengan agen, mungkin dengan paranormalnya, gitu kan, mungkin sama siapa-siapanya, untuk sebaiknya gue kemana nih demi karir gue lebih baik, gitu. Nah, itu dari sisi Sesko-nya. Nah, sekarang kita ke Manchester United. Dari ekspektasi 85 juta euro, how much money that Manchester United actually have, ya? Di situ adalah starting hurdle yang harus kita identify, ya. Setelah akuisisi Mbeumo dan Matheus Cunha yang total mungkin sekitar ya 130 juta pound lah, ya, kurang lebih kalau di-combine yang sudah dikeluarkan oleh Manchester United. Kalau kita lihat permintaannya sekitar 85 juta euro, asumsi sekarang dengan kondisi sekarang Sancho belum pergi, Garnacho belum pergi, mungkin kemampuan beli Manchester United ada di sekitar 50 sampai 60 juta euro. Ya, berarti masih ada gap 20 atau 30 juta euro yang harus dicari oleh Crystal Palace dan juga Ineos untuk bisa menyelesaikan operasi ini. Nah, disinilah menariknya. Jadi, melihat opportunity ini, Leipzig langsung melempar umpan, anjay, kayak lagu tuh. Yang diminta adalah itu agar Man United berkenan menukar Rasmus Højlund plus uang untuk seorang Benjamin Sesko. Nah, langsung nih opportunity nih, gitu kan. Daripada Leipzig pusing-pusing nyari pengganti Sesko, gua minta aja Højlund. Jadi MU pun nambah duitnya tinggal sedikit. Paling cuma 20-15, let's say gitu ya. Nah, tetapi ide ini untuk menukar Rasmus Højlund plus uang untuk mendatangkan Sesko itu belum diterima oleh seorang Rasmus Højlund. Nah, di sini permasalahannya. Antara MU mesti nyari tambahan uang 30 atau 40 juta euro yang ready cash, atau dia membujuk seorang Rasmus Højlund untuk akhirnya menerima opsi pindah ke Leipzig. Nah, sekarang gini, dari perspektif Højlund, ya, yang udah mengalami peningkatan karir lah istilahnya dari Atalanta pindah ke MU kan step up gitu. Secara magnitude klub, secara semua lah ya, secara size of the structure of the club, pedigree dari klubnya, squadnya, apapun itu, sejarahnya, stadionnya, fansnya, everything is an upgrade. Jadi tentu seorang Rasmus Højlund dengan bahagia menerima kepindahan. Tetapi apabila dari perspektif dari kubu Højlund pindah dari Manchester United ke Leipzig, ya definitely adalah penurunan karir yang pasti ada resisten dari sang pemain itu. Terlepas mungkin nanti ya Højlund akan tampil lebih sering, kemudian mungkin dia less pressured, karena kan kita semua tahu sebenarnya nih anak punya bakat yang luar biasa. Dia punya ingredients dari sisi speed, dari sisi kerja keras, dari sisi ya every single ingredients yang dibutuhkan untuk dia excel menjadi seorang striker. Itu sebenarnya dia punya, cuman memang pressure menjadi striker Manchester United di usia segitu dengan tim United yang sedang masa transisi, berganti pelatih berkali-kali, ya pasti bukanlah sebuah kondisi yang ideal untuk anak berusia belasan tahun, 19-20 tahun, untuk bisa langsung berkembang dan akhirnya memberikan performa terbaiknya. Jadi buat dia
ini is a step down gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya ada resistensi dari kubu Rasmus Højlund untuk menerima ide ini. Nah, apabila sebenarnya ini Højlund mau, itu mah udah tinggal jadi nih my friend, dalam hitungan hari berangkat ini barang. Tetapi kan permasalahannya kubu Højlund ini menolak ide ini. Nah, tetapi ini mulai ada upaya-upaya dari baik Christopher Fievel maupun juga Ruben Amorim untuk bisa akhirnya memberikan sinyal-sinyal kepada kubu Højlund bahwasanya udahlah lu terima aja. Kita lihat indikasinya dari mana. Pertama, dari pernyataan Ruben Amorim dalam tur MU di Asia. Ruben Amorim ketika ditanya oleh wartawan terkait konfirmasi masa depan seorang Rasmus Højlund apakah akan bertahan di MU musim depan atau tidak, Amorim menolak mengkonfirmasi bahwasanya dia akan stay. Dia bilang gini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi sampai jendela transfer ditutup. Berarti secara gamblang Amorim masih bilang dia masih bisa dijual, dia masih bisa dilepas gitu. Yang terpenting Rasmus mencetak gol dan terkoneksi dengan baik bersama tim. Ya ini bahasa-bahasa ya lip service lah ini kawan kita ini. Tapi intinya dia tidak menutup kemungkinan untuk melepas seorang Rasmus Højlund dalam upaya mereka mendatangkan seorang striker baru. Begitupun ceritanya dengan Højlund ketika diwawancara juga dia bilang intensinya adalah tetap bertahan gitu dan dia akan fight for his place gitu. Namun, my friend, kita semua tahu betapa fluidnya jendela transfer ini. Bisa aja apabila di deem necessary oleh Manchester United, bisa aja Rasmus Højlund nanti dipaksa pindah atau masuk dalam bomb squadnya MU. Tiba-tiba disuruh latihan terpisah, atau tiba-tiba dicoret dari pramusim, atau tiba-tiba misalnya dimasukin ke transfer list gitu. Itu bisa aja dilakukan oleh United apabila memang udah buntu banget, uangnya nggak ada, Sancho nggak pindah-pindah, Garnacho juga sampai akhir-akhir enggak, ya bisa aja akhirnya dengan situasi yang ada dipaksa di force transfer, akhirnya kubu dari Rasmus Højlund yang akhirnya dalam posisi terjepit dan ngalah, ya udah akhirnya terima tuh gitu. Itu memungkinkan, tapi itu adalah menurut gua opsi yang terlalu kompleks dan terlalu beresiko karena MU ini udah punya banyak banget bad apple yang harus disingkirkan gitu. Yang Garnacho lah, Malaysia lah, Antony lah, Sancho lah, masih ada 4 nih permasalahannya Amorim. Jangan sampai nambah lagi jadi 5, bikin masalah lagi nih sama nih pemain gitu kan. Jadi kita lihat seperti apa dinamikanya, atau memang pendekatan diplomasi yang diambil oleh Christopher Fievel untuk membujuk seorang Højlund untuk mau akhirnya pindah, atau akhirnya skemanya pinjam. Jadi si Højlund dipinjam dengan opsi permanen. Jadi dia merasa kayak gue gak ditransfer permanen kok, ini kayak semusim aja gue mungkin membuktikan diri lagi, keluar dari tekanan, rediscover form, akhirnya nanti gue bisa kembali ke MU untuk bisa membuktikan diri gue lagi, gitulah kurang lebih. Nah, ini adalah opsi-opsinya, nanti kita lihat, tetapi kan dari kubu Sesko akan memberikan segera jawaban di hari Minggu. Nah, kita lihat seperti perkembangan ini, dan kaitannya dalam upaya pencarian striker dan tarik-tarikan dengan akuisisinya Sesko, tentunya ada beberapa pihak yang juga mengincar Benjamin Sesko, itu adalah Newcastle United. Nah, ada kabar menarik juga. Yang ini nih akan memicu merry-go-round ya. Memang ini akan memicu Isak, akan memicu Sesko. Dan ada sebuah breaking news dari BBC kemarin. Salah satu jurnalisnya mengabarkan bahwasannya Wissa resmi meninggalkan camp pramusim Brentford di Portugal dan kembali ke London, my friend. Ini dia, Wissa kembali ke London untuk memaksakan transfernya keluar dari Brentford. Ini dia. Ini gue menarik banget nih, karena ada 3 tim yang mengincar Wissa. Pastinya Newcastle United dalam upayanya langsung mencari pengganti dari seorang Isak, ya. Karena memang Sesko belum memberikan jawaban, gitu. Dan dia juga, Wissa ini diminati oleh Spurs, yang sekarang dipimpin oleh Thomas Frank. Dan terakhir, pastinya grup Marinakis, Nottingham Forest juga tertarik untuk mendapatkan jasa seorang Wissa. Harganya juga nggak murah. Ekspektasi dari Brentford itu maharnya bisa antara 50 juta pound sampai 60 juta pound lah ya, tergantung nanti negosiasinya seperti apa. Dan
Ini menarik karena kepindahan Wisa akan memicu banyak sekali transfer di tempat yang lain. Apabila dia ke Newcastle, ya berarti Sesko tinggal destinasinya adalah Man United gitu. Tapi apabila dia ke Spurs atau dia ke Forest, wah ini Newcastle makin makin terjepit ini. Bisa-bisa kalau Sesko ke MU, Wisa ke Spurs atau Forest, bisa-bisa Isak stay. Dan Newcastle mengambil resiko untuk memiliki pemain yang unhappy di timnya gitu, daripada memaksa menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan market value yang mereka inginkan gitu. Atau bisa jadi ini akan bergeser sampai penghujung penutupan jendela transfer dan akhirnya Newcastle scramble untuk nama-nama yang ya udah nggak jelas. Ya apakah itu dia ikutan Oli Watkins tapi bayarnya mahal banget, atau itu akhirnya pergi ke alternatif lain kayak Randal Kolo Muani lah, Dusan Vlahovic lah, atau misalnya striker yang lain, dan eventually kayak Nicholas Jackson. Wah banyak sekali opportunity-nya my friend gitu. Jadi menurut gua ini perkembangan yang sangat decisive. Apabila gua jadi director footballnya Newcastle, ini gua langsung go for him. Karena gua gak akan ambil resiko untuk berada dalam penolakan lagi di Sesko. Karena gini, pada prinsipnya kalau pemain mau pindah ke lu, ya udah mereka akan mau pindah ke lu. Lu gak akan mungkin berada dalam situasi memaksa pemain yang gak mau pindah sama lu terus lu bujuk-bujuk untuk pindah ke lu. Itu udah downgrade pride lu sebagai klub my friend gitu. Jadi kalau misalnya lu nih, makanya itu mungkin kenapa ya gua kasih contoh untuk Zubimendi itu kan Liverpool mau, Manchester City mau, Arsenal mau. Preferensinya Zubimendi itu ke Arsenal. Makanya City ketika masuk dan tahu itu, dia nggak maksain. City itu sekarang positioningnya adalah kalau pemainnya nggak jadiin mereka sebagai opsi utama, they will not go for the players gitu. Karena dia nggak mau dijadikan opsi gitu. Karena ketika lu udah jadi opsi, posisi tawar lu rendah, minta gaji lebih tinggi lah, transfer lebih mahal lah, every single terms yang diminta will go against you and your club. Makanya itu menjadi policy baru di Manchester City. Kalau pemainnya mau dan menjadikan dia pilihan utama, then mereka akan go all out. Tapi apabila dijadikan sebagai bidding war atau hanya opsi, bikin tawaran jadi yang paling tinggi, they will never go for it. Makanya kayak Declan Rice, mereka akhirnya pull out. Harry Maguire akhirnya City pull out. Karena mereka simply nggak mau masuk dan hanya dijadikan sebagai benchmark untuk bidding war. Kurang lebih seperti itu. Nah, inilah dia, nanti kita lihat seperti apa Wisa akan memilih destinasi berikutnya. Apakah itu akan ke Nottingham Forest, Newcastle United, atau Tottenham Hotspur. Ya, itu dia untuk episode kali ini. Cukup panjang juga bahasannya. Dan kita akan kembali tentunya menghibur kalian dan juga memberikan berita-berita update kembali di hari besok, di hari Sabtu. Weekend, apa itu weekend? Terima kasih, sampai jumpa berikut episodenya. Bye.